Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori perpajakan dengan dosen pengampu Muhammad Taufan Nugroho SSI MM. Disusun oleh Bambang Gatotuttuko NIM 28922700018, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Pancasakti Bekasi. Kata pengantar, dengan mengucap syukur dan alhamdulillah, penyusun berharap semoga makalah yang dibuat ini dapat menjadi bahasan secara singkat untuk lebih memudahkan. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi dunia teori perpajakan yang merupakan landasan penting dalam pemahaman sistem perpajakan. Dengan memahami konsep-konsep dasar seperti keadilan pajak, efisiensi ekonomi, dan tujuan retribusi, kita dapat merinci bagaimana peraturan pajak dirancang untuk mencapai berbagai tujuan. Mari kita simak bersama bagaimana teori perpajakan menjadi pilar dalam pembentukan kebijakan perpajakan modern. Teori perpajakan. 1. Dasar-dasar perpajakan. 2. Timbulnya pajak terutang. 3. Jenis-jenis pajak penghasilan. 4. Pajak bumi dan bangunan. Kita akan membahas yang pertama adalah dasar-dasar perpajakan. Dasar-dasar perpajakan mencakup prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan sistem perpajakan suatu negara. Ini melibatkan penentuan objek pajak, penentuan tarif pajak, serta pengaturan hukum dan administrasi. Beberapa elemen dasar perpajakan melibatkan keadilan, kepastian hukum, efisiensi administratif, dan kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya, konsep ini membentuk kerangka kerja yang mengatur bagaimana pajak dikenakan dan diatur dalam suatu negara. Timbulnya pajak terutang. Pajak terutang muncul ketika ada kejadian yang memicu kewajiban pembayaran pajak. Ini bisa berupa peristiwa ekonomi seperti penghasilan yang diperoleh, kepemilikan properti, atau transaksi tertentu. Pada saat itulah individu atau entitas menjadi subjek kewajiban pajak dan harus membayar jumlah yang ditetapkan oleh hukum. Pengertian pajak terutang. Pajak terutang adalah konsep yang mendasar dalam sistem perpajakan yang membantu pemerintah memperoleh pendapatan untuk membiayai layanan publik dan proyek-proyek pembangunan. Jumlah pajak terutang dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam hukum perpajakan, kebijakan fiskal, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masa pajak adalah sama dengan 1 bulan kalender. Tahun pajak adalah sama dengan 1 tahun kalender atau tahun takwin. Tahun pajak bisa menggunakan jangka waktu Januari hingga Desember, namun bisa dikecualikan jika mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain. Timbulnya pajak terutang. 1. Objek pajak. Pajak terutang muncul karena adanya objek pajak, seperti pendapatan, penjualan, dan kekayaan tertentu. 2. Peristiwa pajak. Pajak terutang biasanya terkait dengan peristiwa pajak, seperti perolehan penghasilan atau transaksi tertentu. 3. Peraturan perpajakan. Timbulnya pajak terutang diatur oleh peraturannya perpajakan yang menetapkan jenis transaksi atau kejadian apa yang memicu kewajiban pembayaran pajak. Contoh timbulnya pajak terutang: pajak penghasilan individu atau PPh 21, peristiwa pajak penerimaan gaji atau pendapatan lainnya. Contoh ketika seorang karyawan menerima gaji bulanannya, ia memiliki kewajiban untuk membayar PPh 21. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Peristiwa pajak penjualan barang atau jasa yang dikenakan PPN. Contoh, sebuah perusahaan menjual produknya ke konsumen dan penjualan ini dikenakan pajak, maka perusahaan tersebut memiliki kewajiban pembayaran pajak atau PPN terutang. Pajak bumi dan bangunan. Peristiwa pajak kepemilikan properti.
Contoh, seorang pemilik properti memiliki kewajiban membayar PBB setiap tahun berdasarkan nilai propertinya. Contoh timbulnya pajak terutang. Pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Peristiwa pajak pembelian barang mewah tertentu. Seseorang membeli mobil mewah dan pajak penjualan barang mewah akan terutang atas pembelian tersebut. Pajak laba perusahaan atau PPh badan. Peristiwa pajak perusahaan mencapai laba bersih. Contoh, sebuah perusahaan yang mencatat laba tahunannya memiliki kewajiban membayar PPh badan atas laba tersebut. Catatan penting, besarnya pajak terutang biasanya dihitung berdasarkan tarif atau persentase tertentu dari nilai objek pajak. Subjek pajak harus mematuhi ketentuan dan batas waktu pembayaran pajak yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Rumus perhitungan pajak terutang. Rumus perhitungan pajak terutang dapat bervariasi tergantung pada jenis pajak yang dikenakan, karena setiap jenis pajak memiliki aturan dan ketentuan khusus. Berikut adalah contoh beberapa rumus umum untuk perhitungan pajak terutang pada jenis pajak tertentu. 1. Pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha. Rumus umum untuk perhitungan PPh dapat dirinci sebagai berikut. PPh terutang sama dengan dalam kurung penghasilan kena pajak dikurang pengurang pajak kurung tutup dikali tarif pajak. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang atau jasa. Rumus umum untuk perhitungan PPN adalah PPN terutang sama dengan tarif PPN dikali harga jual bersih. 3. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB dikenakan atas kepemilikan properti. Rumus umum PBB dapat dinyatakan sebagai PBB terutang sama dengan nilai jual objek pajak dikali tarif PBB. 4. Pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor seringkali dikenakan berdasarkan kapasitas mesin atau nilai jual kendaraan. Rumus umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pajak kendaraan bermotor sama dengan tarif pajak dikali nilai objek pajak dalam kurung misal kapasitas mesin. 5. Pajak biaya masuk. Pajak biaya masuk dikenakan atas impor barang. Rumus umumnya dapat diartikan sebagai pajak biaya masuk, tarif biaya masuk kali nilai barang impor. Pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran dapat dihitung berdasarkan penjualan atau omset. Rumus umumnya mungkin seperti ini. Pajak hotel atau restoran sama dengan tarif pajak kali omset penjualan. Pajak rokok. 7. Pajak rokok. Pajak rokok seringkali dikenakan berdasarkan jumlah batang rokok atau nilai produksi. Rumus umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pajak rokok sama dengan tarif pajak dikali jumlah batang rokok atau nilai produksi. Dalam hal ini, catatan penting adalah tarif pajak dapat berupa persentase tertentu dari objek pajak atau tarif tetap. Beberapa pajak dapat memiliki pengurangan atau potongan tertentu yang diperbolehkan sebelum menghitung pajak terutang. Rumus dapat bervariasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan perpajakan di setiap yurisdiksi. Penting untuk selalu merujuk pada peraturan perpajakan yang berlaku di wilayah tertentu untuk mendapatkan rumus perhitungan yang akurat dan sesuai. Jenis-jenis pajak penghasilan. Definisi pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah bentuk pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum. Pajak ini dapat mencakup berbagai sumber penghasilan seperti pendapatan pekerjaan, keuntungan bisnis, dan investasi. 3.2. Tujuan pajak penghasilan. 1. Pendanaan pemerintah. Salah satu tujuan utama adalah mendapatkan pendapatan untuk mendukung berbagai program dan layanan pemerintah. 2. Pengaturan distribusi pendapatan. Pajak penghasilan dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan
dengan menerapkan tarif progresif yang meningkat seiring dengan tingkat pendapatan. 3.3. Jenis pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 21. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER 32/PJ/2015, PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh pasal 21 ini menggunakan skema pajak progresif baru di mana yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP nomor 7 tahun 2021. 2. Pajak penghasil pasal 22. PPh pasal 22 dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah ataupun swasta, yang kegiatannya yang berhubungan dengan perdagangan ekspor atau impor dan juga penjualan barang mewah. Pihak pemungut PPh pasal 22 ini terdiri dari bendahara pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lainnya, kemudian badan tertentu, baik itu badan pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lainnya. Pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan atas bunga pinjaman dalam kurung meliputi bunga premium, bunga diskonto, dan jaminan pengembalian utang, dividen, royalti, hadiah, dan penghargaan, sewa, dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah dan bangunan, atau jasa selain yang dipotong PPh pasal 21. Untuk tarif PPh 23 dikenakan atas nilai DPP atau jumlah bruto penghasilannya. Dalam PPh 23 berlaku dua jenis tarif yang dikenakan, yaitu 15% dan 2%, tergantung pada objek pajaknya di mana. Tarif 15% dari jumlah bruto. Dividen kecuali pembagian dividen terhadap wajib pajak orang pribadi dikenakan final. Hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh 21. Tarif 2% dari jumlah bruto. Atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh final. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final merupakan pajak atau jenis penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan. Berikut penghasilan-penghasilan yang dikenakan pajak final. Yang pertama, bunga deposito, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, hadiah undian. Yang ketiga, transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. 4. Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. 5. Pajak penghasilan pajak pasal 25. PPh 25 merupakan pajak penghasilan yang dibayar dengan cara mengasur agar meringankan beban wajib pajak dalam pembayaran pajak tahunannya, dan pajak terutangnya dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun di mana pembayarannya tidak dapat diwakilkan. Bila telat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan bunga sanksi pajak terbulan. Pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atau penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Tarif umum yang dikenakan adalah 20%. PPh pasal 26 ini menjadi penerapan asas sumber yang dianut
dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. 7. Pajak penghasilan Pasal 29. PPh Pasal 29 merupakan pajak penghasilan kurang bayar dalam SPT tahunan. PPh yang dihasilkan dari nilai pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. Jadi PPh 29 ini merupakan sisa PPh terutang dalam satu tahun pajak yang sudah dikurangi dengan kredit PPh dalam kurung PPh 21, 22, 23, dan 24. Dan PPh Pasal 25 dari suatu perusahaan. Pajak penghasilan 15. Pasal 15. PPh Pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri tertentu. Industri-industri tertentu adalah perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri, perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing di Indonesia yang tidak memiliki P3B, perusahaan investor dalam bentuk BOT atau build, operate, dan transfer. 4. Aspek penting pajak penghasilan. Yang pertama, tarif pajak, persentase atau jumlah tetap yang dikenakan pada penghasilan. 2. Pengurang dan pembebasan pajak. Beberapa pajak penghasilan memperbolehkan adanya pengurang atau pembebasan tertentu. Yang ketiga, pemilihan periode pajak. Pajak penghasilan dapat dihitung dan dilaporkan dalam periode perpajakan tertentu. Yang keempat, kewajiban pelaporan. Wajib pajak diharuskan untuk melaporkan penghasilan dan membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan. 35. Dampak pajak penghasilan pada ekonomi. Investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tarif pajak penghasilan dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan dan individu. Ketidaksetaraan ekonomi. Sistem pajak progresif dapat berkontribusi pada pengurangan ketidaksetaraan ekonomi. Dorongan atau hambatan wirausaha. Tarif pajak yang wajar dapat mendorong wirausaha atau sebaliknya tergantung pada kebijakan pemerintah. 36. Perkembangan dan reformasi. Perubahan dalam kebijakan pajak, pemerintah mungkin melakukan reformasi atau perubahan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dinamika perpajakan global. Perkembangan di tingkat global juga dapat mempengaruhi perubahan dalam pajak penghasilan. 37. Pentingnya kepatuhan wajib pajak. Penegakan hukum pajak penghasilan memerlukan tingkat kepatuhan yang tinggi untuk memastikan adil dan efisien. Sanksi dan hukuman pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dikenai sanksi dan hukuman. 38. Kesimpulan dan tantangan. Kompleksitas pajak penghasilan, sistem perpajakan seringkali kompleks dan dapat menimbulkan tantangan baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. Harmonisasi dan efisiensi, tantangan untuk mencapai harmonisasi antara keadilan distribusi dan efisiensi ekonomi. 4. Pajak bumi dan bangunan. 41. Definisi pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan PBB adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah dan diatur oleh undang-undang perpajakan yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu dipahami mengenai pajak bumi dan bangunan. 1. Objek pajak, tanah dan bangunan. PBB dikenakan pada kepemilikan tanah dan bangunan. Tanah yang dikenakan pajak dapat mencakup tanah pertanian, perumahan, atau komersial. Bangunan melibatkan struktur bangunan yang berdiri di atas tanah. 2. Wajib pajak. Individu dan perusahaan. Wajib pajak PBB bisa berupa individu, perusahaan, atau entitas hukum lain yang memiliki kepemilikan atas tanah dan bangunan. Mereka berkewajiban membayar pajak sesuai dengan nilai properti yang mereka miliki. 3. Penilaian properti. Nilai jual objek pajak atau NJOP. Penetapan nilai properti yang menjadi dasar perhitungan PBB NJOP dapat ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan penilaian properti secara berkala.
Nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. Di bidang properti, NJOP adalah nilai yang ditetapkan negara sebagai dasar pengenaan pajak bagi PBB. Perkembangan sebuah kawasan membuat nilai jual properti meningkat. Untuk mengantisipasinya, pemerintah melalui Menteri Keuangan menetapkan pembayaran NJOP adalah setiap 3 tahun sekali. Namun di daerah tertentu yang berkembang sangat pesat mengakibatkan nilai jual naik signifikan, penetapan nilai jual objek pajak bisa dilakukan setahun sekali. Nilai jual objek pajak ditetapkan per meter persegi dan seringkali diasumsikan sebagai harga terendah dari sebuah properti. Biasanya properti yang dijual dengan harga 1,5 hingga 2 kali lipat dari harga NJOP. Agar lebih mengerti, berikut simulasi penghitungan nilai jual objek pajak adalah sebagai berikut. Untuk memberikan contoh perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB berdasarkan nilai jual objek kena pajak bumi dan nilai jual objek pajak atau NJOP, kita asumsikan adanya suatu properti dengan NJOKPB sebesar 1 miliar dan NJOP sebesar 800 juta rupiah. Tarif PBB yang berlaku adalah 0,2%. Contoh perhitungan pajak bumi dan bangunan. Nilai jual objek kena pajak bumi atau NJOKPB sebesar 1 miliar. Nilai jual objek pajak sebesar 800.000. Tarif PBB 0,2%. Perhitungan pajak bumi dan bangunan, PBB terutang sama dengan NJOKPB kali tarif PBB terutang. PBB terutang sama dengan 1 miliar dikali 0,002 PBB terutang. PBB terutang 2 juta PBB terutang. Jadi sama dengan NJOKPB dikali tarif PBB sama dengan 1 miliar dikali 0,002 sama dengan 2 juta rupiah. Jadi berdasarkan perhitungan di atas, pajak bumi dan bangunan yang terutang untuk properti tersebut adalah 2 juta rupiah. Perlu diingat bahwa dalam beberapa kasus NJOKPB dan NJOP mungkin berbeda. NJOKPB biasanya merupakan nilai jual objek pajak bumi yang dihitung berdasarkan harga pasar aktual properti. Sementara NJOP adalah nilai jual objek pajak yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah setempat berdasarkan penilaian mereka. Tarif PBB kemudian diterapkan pada NJOKPB untuk menghitung PBB terutang. Nilai jual objek kena pajak bumi. Nilai ini merupakan nilai dasar aktual atau nilai wajar dari suatu properti yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB. NJOKPB digunakan sebagai salah satu faktor penting dalam menghitung besaran PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Perbedaan antara NJOKPB dan nilai jual objek pajak atau NJOP terletak pada cara penilaiannya. NJOP lebih bersifat administratif dan seringkali ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan penilaian properti secara periodik. Sebaliknya, NJOKPB lebih menekankan pada nilai pasar aktual yang mungkin didasarkan pada transaksi jual beli properti terkini atau penilaian properti oleh penilai profesional. Yang pertama adalah lokasi properti. Kondisi lokasi properti seperti aksesibilitas, fasilitas umum di sekitar, dan perkembangan wilayah sekitar dapat mempengaruhi nilai properti. 2. Ukuran tanah dan bangunan. Luas tanah dan ukuran bangunan merupakan faktor penting. Properti dengan lahan yang lebih luas atau bangunan yang lebih besar cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi. 3. Kondisi dan usia bangunan. Kondisi fisik dan usia properti dapat mempengaruhi nilai properti. Properti yang terawat baik dan baru cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi. 4. Fasilitas dan peralatan. Keberadaan fasilitas dan peralatan tambahan seperti kolam renang, taman yang dirawat, atau perabot berkualitas tinggi dapat meningkatkan nilai properti. 5. Perkembangan pasar properti. Kondisi pasar properti setempat dan tren harga properti di wilayah tersebut menjadi pertimbangan penting. 6. Permintaan dan penawaran.
Tingkat permintaan dan penawaran properti di pasar juga dapat mempengaruhi nilai properti. 7. Peraturan dan kebijakan pemerintah. Peraturan pemerintah setempat seperti kebijakan perencanaan tata ruang atau pembangunan dapat mempengaruhi nilai properti. 8. Faktor ekonomi. Kondisi ekonomi secara keseluruhan dapat memainkan peran dalam penentuan nilai properti. Penting untuk dicatat bahwa perhitungan NJO KPB umumnya dilakukan oleh penilai profesional yang memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar properti setempat dan metodologi penilaian properti. Rumus yang tepat dapat bervariasi tergantung pada praktek penilaian yang digunakan oleh pihak berwenang atau penilai properti yang melakukan penilaian. 4. Tarif pajak. Persentase nilai properti PBB dihitung sebagai persentase dari nilai properti yang menjadi dasar pajak. Tarif dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah setempat. Mengacu pada persentase atau jumlah tetap yang dikenakan pada nilai objek pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tarif pajak biasanya ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pajak setempat dalam rangka mengumpulkan pajak pendapatan pajak yang diperlukan untuk mendukung berbagai program dan proyek pelayanan publik. Dalam konteks pajak bumi dan bangunan atau PBB, tarif pajak akan diterapkan pada nilai objek pajak yang dapat berupa nilai jual objek pajak atau NJOP atau nilai jual objek kena pajak bumi atau NJOKPB, tergantung pada praktik perpajakan di suatu wilayah. Beberapa poin penting terkait tarif pajak. 1. Persentase dari nilai objek pajak. Tarif pajak sering diukur sebagai persentase dari nilai objek pajak. Misalnya, jika tarif pajak adalah 1% dan nilai objek pajak adalah 1 miliar, maka jumlah pajak yang terutang adalah 10 juta rupiah. 2. Jumlah tetap. Beberapa pajak mungkin menggunakan jumlah tetap sebagai tarif tanpa mempertimbangkan persentase dari nilai objek pajak. Misalnya tarif pajak sebesar 1 juta rupiah per tahun. 3. Penentuan oleh otoritas pajak. Otoritas pajak setempat atau pemerintah yang berwenang menentukan tarif pajak. Ini dapat bervariasi berdasarkan jenis properti, lokasi, atau kebijakan perpajakan tertentu. 4. Faktor keadilan dan pendapatan. Penetapan tarif pajak seringkali melibatkan pertimbangan faktor keadilan dan kebutuhan pendapatan pemerintah. Tarif yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat umumnya menjadi perhatian dalam perencanaan perpajakan. 5. Kemungkinan diferensiasi. Dalam beberapa kasus, tarif pajak dapat diferensiasikan berdasarkan jenis atau lokasi properti. Misalnya tarif untuk properti komersial mungkin berbeda dari tarif untuk properti perumahan. 6. Perubahan tarif. Pemerintah dapat mengubah tarif pajak sebagai bagian dari kebijakan perpajakan atau sebagai respon terhadap perubahan keadaan ekonomi atau sosial. Tarif pajak adalah suatu elemen kunci dalam perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Pemahaman yang baik tentang tarif pajak dan bagaimana mereka diterapkan penting untuk menghindari ketidakjelasan dan kesalahan dalam membayar pajak yang seharusnya. Pengelompokan pajak. Satu jenis pajak sebenarnya bisa dikelompokkan dalam pengelompokan pajak. 5. Pengelompokan pajak. Satu jenis pajak sebenarnya bisa dikelompokkan dalam lebih dari satu kelompok pajak tertentu. Pengelompokan pajak ini tergantung pada dasar pengelompokannya. Pengelompokan pajak bisa berdasarkan 3 hal, yaitu golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. A. Pajak berdasarkan golongan. Pajak yang dikelompokkan berdasarkan golongan dibelah lagi menjadi 2 macam, yaitu pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan atau PPH. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung, adapun pajak tidak langsung dikembalikannya dari pajak langsung, yaitu bisa dibebankan ke pihak lain. Contohnya pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak yang termasuk PBB ini bisa dibebankan kepada pihak lain yang bukan pemiliknya.
tetapi bisa dibebankan kepada pihak atau individu yang memanfaatkannya. B. Pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan kondisi wajib pajak, contohnya pajak penghasilan (PPh). Pajak objektif, sedangkan pajak objektif memiliki arti sebaliknya. Pajak ini dipungut berdasarkan keadaan objek pajak, contohnya pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak pertambahan nilai (PPN), dan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah NJOP. Cara C. Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Pajak dikelompokkan pula berdasarkan lembaga yang memungut pajak, yaitu pajak pusat. Seperti namanya, pajak pusat adalah pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat dan uang pajaknya dipakai untuk biaya pengeluaran atau biaya rumah tangga negara. Contohnya PPN, PPNBM, PPh, dan materai. Pajak daerah. Sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai anggaran pengeluaran rumah tangga daerah. Pajak daerah ini biasa disebut PDRD, pajak daerah dan restribusi daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan. 1. Pajak daerah dibagi lagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi yang contohnya pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak kabupaten atau kota, contohnya pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan. 6. Jenis-jenis tarif pajak. Ada beberapa jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif yang berbeda-beda. Apa saja jenis-jenis tarif pajak ini? Berikut penjelasan berikutnya. Berikut penjelasan lengkapnya. A. Tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah PPN yang persentasenya 10% dan tarif PBB dengan tarif 0,5%. B. Tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap atau yang nama lainnya tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominal tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya atau tidak berubah-ubah. Tarif pajak tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu sama sesuai dengan peraturan yang berlaku, contohnya bea materai dengan nilai Rp3.000 dan Rp6.000. Tapi tarif bea materai ini mulai 2021 berlaku materai elektronik. Bea materai terbaru naik menjadi Rp10.000 dan merupakan single tarif. 6. Tarif pajak progresif. Jenis tarif pajak progresif ini persentase tarifnya semakin besar mengikuti besaran nilai objek yang dikenai pajak. Artinya semakin besar nilai objek, maka semakin besar pula tarifnya. Tarif pajak progresif ini dipecah lagi menjadi 3, yaitu A. Tarif progresif. Tarif progresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan presentasinya semakin besar atau persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia, tarif pajak progresif ini diberlakukan untuk PPh, WP, wajib pajak individu pribadi, yaitu penghasilan kena pajak atau gaji sampai Rp50 juta, tarif pajaknya 5%. Penghasilan kena pajak lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta, tarif pajaknya 15%. Penghasilan kena pajak lebih dari Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta, tarif pajaknya 25%. Penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta, tarif pajaknya 30%. Tarif pajak progresif tetap. Tarif progresif tetap adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya tetap. C. Tarif progresif degresif. Tarif progresif degresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin menurun atau degresif. 7. Tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif ini kebalikannya dari tarif pajak progresif. Tarif pajak degresif adalah nilai persentasenya semakin kecil jika nilai objek yang dikenai pajak semakin besar, atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Dengan begitu, apabila persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Akan tetapi, bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.
Ada 3 jenis tarif pajak degresif, yaitu tarif degresif. Tarif pajak degresif adalah jenis tarif degresif yang penurunan persentasenya tarifnya semakin kecil. Tarif degresif tetap. Tarif pajak degresif tetap adalah jenis tarif degresif yang penurunan persentasenya tetap. Tarif degresif progresif. Tarif pajak degresif progresif adalah jenis tarif degresif yang penurunan persentasenya tarifnya semakin besar. 8. Tarif pajak ad valorem. Tarif pajak ad valorem adalah tarif dengan persentase khusus yang dikenakan pada harga suatu barang. Untuk memudahkan pemahaman tarif pajak ad valorem ini, berikut contohnya. Perusahaan AAA mengimpor barang sebanyak 100 unit komputer dengan harga per unit 10 juta rupiah. Jika tarif biaya masuk impor barang tersebut 20%, maka nilai biaya masuk yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut. Nilai barang impor sama dengan jumlah unit dikali harga per unit, sama dengan 100 dikali 10 juta rupiah, sama dengan 1 miliar rupiah. Biaya masuk sama dengan tarif biaya masuk dikali nilai impor barang impor, sama dengan 20% dikali 1 miliar, sama dengan 200 juta rupiah. 9. Tarif pajak spesifik. Seperti namanya, tarif pajak spesifik adalah tarif pajak dengan jumlah tertentu dan dikenakan pada suatu barang atau jenis barang tertentu. Contoh kasus, PTA di Indonesia mengimpor mobil sedan dari Amerika Serikat sebanyak 100 unit. Apabila harga satu mobil tersebut 100 juta rupiah dan tarif biaya masuk atas impor barang 20 juta rupiah per unit, maka jumlah biaya masuk yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut sebagai berikut. Jumlah mobil yang diimpor 100 unit, tarif biaya masuk 20 juta rupiah. Jumlah biaya masuk yang harus dibayarkan sama dengan tarif biaya masuk per unit dikali jumlah mobil, sama dengan 10 juta dikali 100, sama dengan 1 miliar rupiah. Sanksi denda hingga pidana soal pajak. Pajak hukumnya wajib yang harus dibayarkan oleh WNI sebagai wajib pajak dan WNA yang tinggal serta mencari nafkah di Indonesia. Pemerintah memberlakukan sanksi kepada para pengemplang pajak. Sebab pajak adalah salah satu sumber pemasukan negara dari dalam negeri dan yang dananya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, meningkatkan produktivitas untuk menjalankan roda perekonomian, membayar gaji PNS, tentara, dan membangun fasilitas umum. Orang yang membayar pajak sama dengan berkontribusi pada pembangunan negaranya. Maka disebutkan warga negara yang taat adalah mereka yang membayar pajak. Terkait dengan ketentuan perpajakan terbaru telah diatur dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja bidang perpajakan ini menggabungkan 3 undang-undang, yakni Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPN dan PPNBM, dan Undang-Undang PPH yang diatur lagi dengan perubahan dan penambahan di beberapa pasal di dalamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.